Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jawaban dari soal latihan tentang kurva normal yang sudah saya berikan minggu kemarin. Ini adalah soalnya. Diketahui distribusi nilai TOEFL atau Test of English as a Foreign Language dari 750 mahasiswa adalah normal dengan nilai rata-rata 450 dan SD sama dengan 55. Ada 4 pertanyaan pada soal ini. Untuk menjawab pertanyaan, Anda silahkan membaca semua soal terlebih dahulu lalu dipahami bagaimana atau apa yang diinginkan oleh soal tersebut. Jadi jangan terburu-buru langsung mengolah nilai, ya. Kita jawab satu persatu seperti soal nomor 1. Apabila syarat nilai terendah agar bisa diterima di program pascasarjana adalah 400, berapa banyak orang yang bisa diterima? Nah, di sini Anda bayangkan, berarti syarat minimal untuk seseorang bisa kuliah di program pascasarjana adalah 400. Apakah 400 itu berada di atas rata-rata ataukah di bawah rata-rata, ya? Langkah kita yang pertama, karena yang diketahui adalah nilainya 400, kita tentukan Z untuk nilai 400. Rumus Z, nilai dikurangi nilai rata-rata kelompok tersebut, lalu dibagi standar deviasi, lalu kita masukkan nilainya, nilai 400 dimasukkan ke sini, 450 adalah rata-rata, dan SD-nya adalah 55. Hasilnya adalah minus 50 dibagi 55, sama dengan minus 0,909 SD. Ingat, pada tabel Z, untuk kita merujuk nilainya, di sana menggunakan 2 angka di belakang koma. Jadi, angka yang 3 di belakang koma kita bulatkan menjadi minus 0,91 SD. Jadi, nilai Z-nya sudah dapat. Karena ada angka minus, kita bisa memastikan bahwa area yang kita cari itu pasti dia berada, nilai Z yang kita cari dia pasti berada di bawah rata-rata, ya, karena nilainya minus. Setelah kita mendapatkan nilai Z, sekarang kita ke tabel Z. Anda silahkan melihat tabel Z yang sudah di-download, sudah saya upload juga, ya. Silahkan dilihat tabel Z-nya. Tadi angka yang kita dapat, nilai Z-nya adalah 0,91, ya. Jadi kita lihat di 0,9, lalu kita lihat di 0,01, sehingga nilai yang kita inginkan adalah 0,3186, atau kalau dibuat dalam bentuk prosentase sebesar 31,86%. Kita kembali ke hitungan, ya. Jadi setelah kita melihat tabel Z, diperoleh nilainya 31,86%. Lalu tentukan letak nilai tersebut pada kurva normal, lalu kita beri arsiran. Jadi ingat, setiap kali ada soal, Anda harus menggambar kurva normal seperti ini. Masih belum bagus tidak apa-apa, yang penting harus dibuat, ya. Tidak boleh tidak dibuat, karena kita tidak akan bisa melihat di mana letak area yang akan kita hitung nantinya kalau Anda tidak menggambarkan kurva normalnya. Ini adalah letak min atau nilai rata-rata. Kita tadi memperoleh memperoleh nilai Z sama dengan minus 0,91. Jadi minus 0,91 itu kira-kira ada di sini. Lalu kita gambar, ya. Kita beri arsiran. Jadi 0,91 misalnya berada di sini. Saya buat garis. .9 itu ada di sini. Saya coba buat garis.
maaf kalau tidak terlalu rata ya. Kalau Anda nanti silahkan menggunakan penggaris kalau mengerjakan ini. Lalu kita beri arsiran. Nah, sebelum kita beri arsiran, kita harus menggunakan logika dulu daerah mana yang harus diarsir. Tadi pertanyaannya, apabila syarat nilai terendah diterima adalah di program pasca sarjana adalah 400, maka berapa banyak orang yang bisa diterima? Berarti orang yang berada di sini dia sudah diterima, apalagi daerah yang berada di atas rata-rata ya. Jadi daerah yang akan kita arsir adalah daerah mulai dari 400 ke atas. Jadi semua area di sini itu kita beri arsiran, yang artinya mulai dari nilai 400 sampai nilai maksimal yang bisa diperoleh itu merupakan area yang bisa melanjutkan pendidikan ke program pasca sarjana. Lalu pertanyaan berikutnya, berapakah luas area ini? Ya, di sini 50% luas dari nilai rata-rata ke ujung. Jadi ini 50%. Yang ini 50, sedangkan yang ini adalah area yang kita cari tadi, 31,86. Sehingga untuk luas ini kita tambahkan 50% ditambah 31,86% sama dengan 81,88%. Berapa jumlah orang dari 81,88%? Tinggal kita kali dengan jumlah orang yang ikut TOEFL test sebanyak 750 orang atau sama dengan 613,96. Nah, ini dibulatkan menjadi 614 orang. Jadi jangan lupa untuk membulatkan ya. Kalau satuannya orang kita bulatkannya ke atas. Jadi kesimpulannya, yang bisa diterima di program pasca sarjana ada sebanyak 614 orang. Sekarang kita ke soal yang kedua. Nilai 325 ke bawah merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang sangat rendah. Berapa orang yang termasuk kategori ini? Sama seperti soal nomor 1, karena yang diketahui adalah nilai, maka kita harus cari dulu nilai Z untuk nilai 325. Ini adalah nilainya. Diperoleh nilai Z sama dengan minus 2,272 SD, atau kalau dibulatkan menjadi 2,27. Setelah kita mendapatkan nilai Z, lalu kita lihat tabel Z. Anda silahkan melihat tabel Z-nya sendiri-sendiri dengan cara yang sudah saya ajarkan pada soal sebelumnya. Kalau di sini nanti Anda bisa cek di tabel Anda, diperoleh bahwa nilai Z sebesar 2,27, hasilnya adalah 48,84%. Atau kalau di tabel Z itu sebesar 0,4884. Lalu kita tentukan letak nilai tersebut pada kurva normal, lalu kita beri arsiran. Sekali lagi, silahkan Anda menggambarkan kurva normal ya. Lalu ini adalah 2,27 SD. Dengan tanda minus berarti kita bisa memastikan bahwa letak angka ini itu dia pasti akan berada di sebelah kiri nilai rata-rata ya. Jadi di sisi sebelah kiri. Jadi kalau kita perkirakan nilai 2,27 itu ada di sini. Lalu kita beri garis ya. Misalnya di sini adalah 2,27. Sekarang di mana area yang harus kita arsir? Kalau kita baca, berarti ini adalah nilai 325 ke bawah ya. Berarti ini 325, ini adalah area di bawahnya. Jadi yang akan kita arsir adalah daerah ini. 325 ke bawah. Nah, berapakah luas area yang kita arsir? Anda ingat? Luas ini adalah 50 dari nilai rata-rata ke ujung. Lalu tadi diperoleh nilai Z ya, tabel nilai Z adalah 48,84. Berarti nilai yang kosong ini yang tidak kita arsir adalah 48,84 ya.
Sehingga luas yang kecil ini adalah 50% dikurangi 48,84% sama dengan 1,16%. Berapa orangkah 1,16%? Tinggal kita kalikan 750, itu sama dengan 8,7, atau kalau kita bulatkan menjadi 9 orang. Jadi yang memiliki kemampuan bahasa Inggris sangat rendah itu ada 9 orang, ya. Untuk soal ketiga yang ditanyakan, berapa orang yang nilainya 530 ke bawah, ya. Kita sudah punya nilai, tinggal kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya diperoleh 1,455 SD, ya, atau sama dengan 1,46 SD kalau kita bulatkan. Ini juga tinggal kita lihat di tabel Z sebesar 1,46 SD. Yang ini karena tidak ada nilai minus, berarti letaknya pasti berada di kanan nilai rata-rata. Oh ya, sekali lagi perlu saya ingatkan kembali bahwa ketika Anda melihat tabel Z, tanda minus dan tanda plus itu tidak usah diperhatikan. Yang Anda lihat hanya angkanya saja, ya. Jadi diperoleh untuk 1,46 SD, nilai di tabel Z adalah 42,79%. Kita cari letaknya di kurva normal. 1,46 SD itu berarti berada di sebelah kanan distribusi, ya. Jadi di sekitar sini. Misalnya ini. Karena dia 530 ke bawah, berarti ini adalah nilai 530. Ini dari sini sampai ujung sini berarti kan semua nilai di bawahnya atau berada di bawah 530, ya. Jadi ini semua kita arsir. Silahkan diarsir luasnya. Ya. Kenapa bukan yang ini misalnya, ya? Bukan daerah ini. Kalau yang ini berarti 530 ke atas. Atau kenapa bukan dari titik tengah ini sampai garis hijau? Kalau dari titik tengah ke yang hijau itu berarti 530 sampai nilai rata-rata, ya. Karena ini kan tadi nilai rata-rata untuk garis di tengah. Tapi karena pertanyaannya 530 ke bawah, jadi mulai dari sini sampai ke ujung sebelah kiri. Berapa luasnya? Ya, ini adalah 50% untuk yang di sebelah sini karena dia full, ya, penuh. 50%, lalu luas ini tadi kita peroleh 42,79, sehingga luas ini tinggal kita tambahkan 50% ditambah 42,79% sama dengan 92,79%. Untuk jumlah orang kita tinggal kalikan 750 sama dengan 695,93%, atau kalau dibulatkan menjadi 696 orang. Jadi, yang memiliki nilai 530 ke bawah ada 696 orang. Selanjutnya soal keempat. Nah, untuk soal keempat dia ada dua nilai, ya. 385 dan 570. Kita cari kedua nilai Z dari angka-angka tersebut. Ini untuk Z yang pertama, yaitu yang 385. Anda lihat dia ada tanda minus, berarti dia berada di sebelah kiri nilai rata-rata. Kita lihat tabel Z diperoleh 38,10. Untuk yang 570 kita peroleh 2,18. Di tabel Z nilainya adalah 48,54. Sekarang kita gambar di manakah area dari kedua nilai tersebut. 1,18 SD itu di sini, ya. Dikurang di sini, saya coba tarik garis. Lalu 2,18 SD itu dia di sebelah sini. Saya coba tarik garis, ya. Lalu area mana yang kita arsir? Berarti antara 385 dengan 570, atau antara minus 1,18 SD sampai 2,18 SD.
Jadi yang kita arsir adalah area di tengah-tengah ini, ya. Oke, berapa luasnya? Ya tentu saja kita tinggal menambahkan antara luas daerah yang ini dengan luas daerah yang ini, ya. 38,1 yang ini dengan 48,54 yang ini. Luasnya, luas totalnya sama dengan 86,64%. Atau ketika kita mau mencari orang, jumlah orangnya adalah 649,8, atau kalau kita bulatkan menjadi 650 orang. Jadi yang memiliki nilai rata-rata yang memiliki nilai antara 385 dan 570 ada 650 orang. Baik, itu tadi pembahasan mengenai jawaban soal. Nah, Anda silahkan periksa kembali jawaban Anda yang misalnya Anda sudah mengerjakan pada soal latihan kurva normal yang saya berikan minggu lalu, atau bisa diunduh lagi pada unggahan minggu ini. Judul unggahannya adalah soal kuis 2. Kalau Anda sudah mengerjakan dan apabila masih terdapat kekeliruan, silahkan jawabannya diperbaiki, ya. Atau apabila ada yang belum mengerjakan yang minggu kemarin, silahkan Anda pelajari jawaban yang barusan saya berikan. Lalu Anda tulis di kertas folio bergaris, ya. Jika sudah diperbaiki atau sudah dibuat, silahkan difoto lalu unggah jawaban Anda melalui forum kuis 2 dengan format sebagai berikut, seperti ini. Unggahan jawaban saya tunggu paling lambat tanggal 25 November pukul 23.59. Kalau ada yang terlambat atau melebihi jam tersebut, maka akan dikenai pengurangan nilai. Nah, waktu ini adalah waktu maksimal. Apabila Anda sudah selesai mengerjakan sebelum jam 23.59, silahkan langsung dikirimkan saja. Jadi semakin cepat semakin baik, supaya kalau ada kendala atau ada hambatan masih bisa diatasi. Baik, itu demikian dari saya. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan materi yang lain lagi. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.